Teman-teman, sekarang kita masuk ke gaya tarik antar molekul. Di sini ada dua. Pertama ada van der Waals, sama satu lagi itu ada hidrogen. Untuk van der Waals sendiri itu dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama dipol permanen, yang kedua dispersi, yang ketiga adalah London. Nah, untuk dipol permanen teman-teman itu terjadi antara atau gaya tarik molekulnya itu terjadi antara molekul polar dengan non-polar. Untuk dispersi sendiri itu terjadi, jadi gaya tarik antar molekulnya itu terjadi antara molekul polar sama non-polar. Sedangkan kalau gaya London itu terjadi antara molekul non-polar dengan non-polar. Sekarang kita bahas dulu gaya tarik atau gaya antar molekul menurut van der Waals. Yang pertama yaitu dipol-dipol. Dipol-dipol ini teman-teman seperti yang saya tekankan tadi terjadi antara molekul polar dan polar. Misalkan di sini saya menggambarkan ada dua molekul polar yang sama, yaitu sama-sama H2S. Nah, untuk mengetahui kira-kira gaya tarik antar molekulnya terjadi di mana, itu terjadi antar unsur yang berbeda, teman-teman ya. Jadi bukan antara H dengan H, tapi terjadi antara unsur yang berbeda. Namanya juga dipol, berarti dua kutub. Dua pol berarti polar. Kutub ya. Jadi ada dua kutub, ada positif sama ada negatif. Jadi harus unsur yang berbeda. Oke, untuk gaya antar molekulnya itu terjadi antara, misalkan di sini molekul yang pertama dan molekul yang kedua terjadi gaya antar molekul dipol-dipolnya itu antara H dengan S, gitu ya. Nah, di sini cara mengerjakan soal, kalau misalnya kita diberikan soal, ini kita tinggal lingkarin saja yang berbeda, kemudian kita tarik panah dan kita menuliskan keterangannya. Jadi di sini ada gaya dipol atau dipol permanen. Gitu. Simple teman-teman, cukup satu kayak gini aja. Kalau misalkan ada senyawa yang sama lagi atau molekul yang sama lagi, molekul yang sama misalkan di sini molekul dari H2S. Berarti di sini kita gambarkan lagi HSH gitu kan. Nah, untuk melihat gaya dipol-dipolnya di mana, itu terjadi antara H yang di sini gitu ya dengan S yang di sini. Kita tarik garis, tinggal kita lingkarin aja. Pada intinya tinggal kamu cari aja yang berbeda yang mana. Gitu ya. Tinggal kamu cari aja yang berbeda yang mana. Jadi antara H dengan S, berarti di sini kita tinggal tarik panah. Ini adalah gaya dipol atau dipol permanen. Begitu teman-teman ya. Jadi tinggal kamu cari aja unsur yang berbeda yang mana, kemudian kamu lingkarin dan tarik garis dan berikan keterangannya. Begitu untuk dipol-dipol. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dipol sesaat. Dipol sesaat ini adalah gaya antar molekul polar dengan non-polar. Misalkan di sini pada molekul yang pertama ini adalah polar dan molekul yang kedua adalah non-polar. Ini molekul non-polar. Nama molekul adalah CO2 atau karbon dioksida. Nah, untuk menunjukkan letak terjadinya gaya dispersi, itu berarti tinggal kita misalkan ambil sisi kirinya, ya, yang ini, gitu ya. Kemudian kita lingkarin ke H, mohon maaf. Ya, kita lingkarin ke H. Selanjutnya ini kita tarik garis, ya. Kita tarik garis dan kita tarik panah. Kalau misalkan berdasarkan arah elektronnya teman-teman, ini O yang menarik elektron dari H ya. Anyway, penjelasan lengkapnya kenapa O yang saya lingkarin, kenapa bukan C? Antara O sama C, O itu punya keelektronegativan lebih tinggi dibandingkan dengan C ya teman-teman. Jadi O nanti yang akan lebih dominan menarik elektron dari H. Kenapa O tidak menarik elektron dari S? Atau kenapa O tidak membentuk gaya antar molekul terhadap S? O sama S itu terletak di golongan yang sama. Jadi keelektronegatifannya itu meskipun berbeda tapi bisa dibilang itu angkanya hampir sama atau mungkin nggak terlalu berefek banget gitu tarik menariknya.
Nah, yang paling kelihatan efeknya adalah antara O dengan H. Yang tinggi dan yang rendah. Begitu ya. Jadi ini kita lingkarin, kemudian kita tarik tanda panah, dan kita berikan keterangan di sini. Di sini terjadi yang namanya gaya dispersi. Gitu. Oke. Dan kalau misalkan ada senyawa ada molekul polar yang sama lagi, misalkan di sini ada H2S, HS dan H, maka gaya dispersinya itu terjadi tetap sama ya teman-teman antara antara H dengan O. Jadi ini kita lingkarin dua-duanya, kemudian kita tarik garis dan kita tinggal berikan keterangan. Di sini terjadi gaya dispersi. Mohon maaf, dispersi. Nah, begitu teman-teman untuk gaya dispersi. Gitu ya. Oke, jadi nggak cuma asal garis, perhatikan yang mana yang lebih tinggi ke elektronegatifannya. Ini saya balik lagi ke yang tadi ya. Jadi kenapa di sini yang saya lingkarin adalah H dan S? Itu karena di sini S itu lebih tinggi ke elektronegatifannya dibandingkan dengan H. Oke, jadi yang menarik di sini adalah S-nya, kemudian yang ditarik adalah H. Itu teman-teman, kira-kira seperti itu ya. Kamu juga boleh melingkari antara H yang di sini dengan S yang di tengah-tengah. Ingat, kita hanya boleh melingkari satu kali ya. Jadi kayak misalkan kayak gini nih. Kalau misalkan H di sini sudah kamu tarik ke S yang di sini, maka H yang ini nggak boleh lagi kamu tarik ke S yang di sana. Yang di sini ya. Pakailah H yang lain. Gitu teman-teman. Jadi kamu boleh melingkari H yang di sisi kanan di sini, kemudian kamu tarik garis ke S yang di sini. Boleh seperti itu. Nah, kalau kamu sudah pakai sekali, maka H yang ini, misalkan kamu udah jodohkan ke S yang di bawah sini, maka H yang di sini tidak boleh lagi kamu jodohkan ke S yang di sana. Oke, jadi satu unsur cukup terjadi atau kita hanya boleh melingkarinya dan menarik garisnya sebanyak satu kali. Begitu teman-teman. Dan yang terakhir adalah gaya London. Gaya London ini terjadi antara molekul non dan non ya. Sesama non polar. Misalkan di sini non polarnya itu adalah CO2 dengan CO2 molekul non polarnya. Ini saya tuliskan dulu elektron di sekitar O. Maka setelah itu nanti saya akan gambarkan di mana kira-kira terjadi. Nah, di sini teman-teman perhatikan yang punya elektron bebas karena ini kan sama-sama non polar ya. Lihat di sini yang punya elektron bebas itu adalah hanya O dengan O. Ya, O dengan O. Jadi di sini terjadi gaya tarik-menarik antara molekul nonpolar yang sesama gas, kurang lebih gitu ya. Jadi ini O dan O. Kayak gini misalkan ini kita lingkarin, kemudian kita tarik garis antara keduanya. Setelah kita menarik garis, ini kita berikan keterangan gaya London. Gitu. Ini gampang banget teman-teman. Kalau misalkan ada molekul yang baru lagi, molekul yang baru itu misalkan kayak gini, CO2 juga misalkan ya, ini O, misalkan seperti ini. Ini terjadi antara molekul yang sama ya teman-teman ya. Kalau CO2 semua, maka kamu boleh menarik garis dari manapun. Misalkan kamu nggak pakai dia di bawah sini, jadi kamu pakai di sini misalkan. Di sini 1, 2, 3, 4. Ini kamu lingkarin. Kemudian kalau misalkan kamu pengen pakai yang di sisi kiri ini. Nah, ini boleh, kamu boleh tarik garis ke sini. Tapi hati-hati, ini terlalu jauh ya teman-teman ya. Terlalu jauh letaknya. Sebenarnya boleh-boleh aja, cuma letaknya terlalu jauh. Nah, biar lebih rapi, kamu boleh memindahkan yang ini, kamu pindahkan ke bawah sini. Gitu. Ya, tapi boleh-boleh aja sebenarnya kayak gini, cuma balik lagi ini kurang rapi gitu. Oke. Nah, karena di sini terlalu jauh, maka saya ambil yang dekat aja gitu ya. Jadi saya ambil O yang di bawah sini, kemudian saya tarik garis dan saya berikan tanda panah antara O yang ini sama O yang di atas. Maka disinilah terjadi gaya London. Nah, kalau misalkan ada molekul CO2 yang lain lagi, maka kamu boleh menempatkannya dimanapun. Boleh di sini, kemudian kamu tarik O ini nanti. Boleh di atas sini, kemudian kamu nanti tarik O yang ini. Kan ini bisa dia nganggur kan.
dan seterusnya. Nah, tujuan kita belajar ini teman-teman, ini tuh kayak contohnya kalau misalkan kita minum air ya, itu kan H2O. Nah, air yang ada dalam minuman kita itu atau H2O yang dalam minuman kita itu nggak cuma satu molekul air doang gitu, tapi ada banyak molekul H2O. Jadi kalau misalkan kita perkirakan di sini misalkan ada lebih dari 10 H2O, maka kurang lebih interaksinya kayak gimana? Nah, kurang lebih sama ini yang kita gambarkan sekarang teman-teman. Jadi kayak misalkan ada gaya London itu um, misalkan di sini saya pakai contoh CO2. Karbon dioksida itu kan sangat banyak banget atau bisa dibilang udah nggak asing lagi ya buat kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Dan CO2 atau karbon dioksida yang bisa kita lihat, bukan yang kita lihat ya, yang ada di sekitar itu nggak cuma satu molekul, jadi nggak cuma ini doang, ada banyak teman-teman. Nah, antara karbon dioksida dengan karbon dioksida, kalau mereka bereaksi, itu ada gaya tarik-menarik sedikit, atau bisa dibilang uh, ya ada gaya molekulnya lah kurang lebih itu. Nah, gaya molekulnya itu disebut dengan gaya London. Gitu. Itu teman-teman. Begitu juga dengan yang tadi yang dispersi, begitu juga dengan yang dipol permanen. Oke, untuk contoh soalnya nanti saya akan coba berikan ya. Boleh dicoba-coba. Terima kasih.